Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dedi Chandra. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi kisi-kisi lagi seputar UP UKM PPG. Kali ini saya akan nge-share kepada teman-teman semua yaitu kisi-kisi UP UKM PPG Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Harapan saya setelah saya nge-share kisi-kisi ini, teman-teman bisa terbantu dan bisa mempersiapkan diri menghadapi UP UKM PPG nantinya. Nah, sebelum kita pada kisi-kisinya, seperti biasa saya mengajak teman-teman semua untuk selalu memberikan supportnya di channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga share ke teman-teman kalian semua, agar saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video seperti ini. Oke teman-teman, bagaimana kisi-kisinya? Ini dia. Yang pertama, mampu menguraikan kriteria keilmuan yang mencakup aspek ontologi dan epistemologi dalam sebuah disiplin ilmu keolahragaan. Yang kedua, merumuskan indikator kompetensi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, merumuskan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Keempat, menetapkan materi, proses, sumber pembelajaran, dan media pembelajaran PJOK. Yang kelima, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai silabus. 6. Melaksanakan kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran PJOK. Ketujuh, melaksanakan kegiatan inti dan penutup dalam pembelajaran PJOK. Kedelapan, penerapan feedback dalam proses pembelajaran PJOK. Kesembilan, melaksanakan pengembangan variasi materi dalam pembelajaran PJOK. Kesepuluh, pengelolaan kelas PJOK melalui pendekatan aktivitas, prosedur, dan urutan pembelajaran. Kesebelas, pengelolaan kelas PJOK yang efektif melalui penataan dan antisipasi perilaku peserta didik yang mengganggu. Ke-12, menetapkan penilaian dan evaluasi pembelajaran PJOK. Ke-13, melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam PJOK melalui pendekatan proses yang baik. Ke-14, melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam PJOK dengan berdasar pada kegunaan dan tujuan penilaian. Ke-15, menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Ke-16, penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PJOK. Ke-17, penggunaan metode dalam pembelajaran PJOK. Ke-18, penggunaan gaya dalam pembelajaran PJOK. Ke-19, penggunaan media dan alat bantu serta iptek pembelajaran PJOK. Ke-20, menggunakan TIK untuk mendukung pembelajaran PJOK. Ke-21, pemecahan masalah pembelajaran PJOK melalui penelitian. Ke-22, mampu menguraikan kriteria keilmuan yang mencakup aspek aksiologi dalam sebuah disiplin ilmu keolahragaan. Ke-23, mampu menguraikan fenomena gerak manusia melalui perilaku gerak atau bermain, berolahraga, dan berlatih dalam disiplin ilmu keolahragaan. Ke-24, mampu menjelaskan sejarah Olimpiade kuno. Ke-25, mampu menjelaskan sejarah Olimpiade modern. Ke-26, mampu menguraikan aspek perkembangan gerak. Ke-27, mampu menguraikan perbedaan gerak non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif dalam implementasi terhadap aktivitas penjas dan olahraga. Ke-28, mampu menjelaskan aspek kognitif, emosi, dan fisik dalam pengaruh gerak yang terampil. Ke-29, mampu menguraikan fase-fase belajar gerak. Ke-30, mampu mengimplementasikan fase-fase belajar gerak dalam aktivitas penjas dan olahraga. Ke-31, mampu menjelaskan pengertian pemanduan bakat dan olahraga. Ke-32, mampu menguraikan aspek-aspek dalam pemanduan bakat olahraga. Ke-33, mampu menguraikan fungsi otot dan tulang dan dalam hubungannya dengan aktivitas gerak penjas dan olahraga. Ke-34, mampu menguraikan fungsi sendi dalam hubungannya dengan aktivitas gerak penjas dan olahraga. Ke-35, mampu menjelaskan pengertian kinesiologi atau biomekanika dalam olahraga. Ke-36, mampu menguraikan aspek mekanika gerak dalam menghasilkan gerak yang efektif dan efisien. Ke-37, mampu menguraikan faktor yang mempengaruhi mekanika gerak dalam olahraga. Ke-38, mampu menjelaskan fungsi organ jantung, paru, dan organ lain dalam proses kardiovaskular.
Ke-39 mampu menguraikan tentang sistem energi dalam hubungan aktivitas gerak dan olahraga. Ke-40 mampu menguraikan aspek kecemasan dan stres dalam hubungan dengan aktivitas penjas dan olahraga. Ke-41 mampu menguraikan aspek motivasi, percaya diri dan persepsi diri dalam hubungan dengan aktivitas penjas dan olahraga. Ke-42 mampu menguraikan aspek etika dan perilaku moral dalam konteks aktivitas penjas dan olahraga. Ke-43 mampu menguraikan aspek budaya, suku, dan gender dalam konteks aktivitas penjas dan olahraga. Ke-44 mampu menguraikan aspek dinamika sosial yang berkembang dalam aktivitas penjas dan olahraga. Ke-45 mampu menguraikan jenis-jenis keterbatasan individu pada anak berkebutuhan khusus. Ke-46 mampu mengimplementasikan aktivitas olahraga pada anak berkebutuhan khusus. Ke-47 mampu menguraikan dan menganalisis gerak spesifik aktivitas permainan bola besar untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Ke-48 mampu menguraikan dan menganalisis kombinasi gerak spesifik aktivitas permainan bola besar untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Ke-49 mampu menguraikan dan menganalisis gerak spesifik aktivitas permainan bola kecil untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Ke-50 mampu menguraikan dan menganalisis variasi gerak spesifik aktivitas permainan bola kecil untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Ke-51 mampu menguraikan dan menganalisis kombinasi gerak spesifik aktivitas permainan bola kecil untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Ke-52 mampu menguraikan dan menganalisis gerak spesifik aktivitas atletik untuk menghasilkan keterampilan gerak jalan, lari, lempar, dan lompat yang baik. Ke-53 mampu menguraikan dan menganalisis variasi gerak spesifik aktivitas atletik untuk menghasilkan keterampilan gerak jalan, lari, lempar, dan lompat yang baik. Ke-54 mampu menguraikan dan menganalisis kombinasi gerak spesifik aktivitas atletik untuk menghasilkan keterampilan gerak jalan, lari, lempar, dan lompat yang baik. Ke-55 mampu menguraikan dan menganalisis gerak spesifik aktivitas keterampilan seni, bela diri untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Ke-56 mampu menguraikan dan menganalisis variasi dan kombinasi gerak spesifik aktivitas seni bela diri untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Ke-57 mampu menguraikan dan menganalisis variasi dan kombinasi permainan sederhana untuk menghasilkan keterampilan yang baik. Ke-58 mampu menguraikan dan menganalisis variasi dan kombinasi permainan tradisional untuk menghasilkan keterampilan yang baik. Ke-59 mampu menguraikan dan menganalisis konsep latihan komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan untuk menunjang kemampuan fisik yang baik. Ke-60 mampu menguraikan dan menganalisis konsep latihan komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan untuk menunjang kemampuan fisik yang baik. Ke-61 mampu menguraikan dan menganalisis penyusunan program pengembangan kebugaran jasmani untuk menunjang kemampuan fisik yang baik. Ke-62 mampu menguraikan dan menganalisis tes untuk kebugaran jasmani. Ke-63 mampu melakukan tes dan kebugaran untuk komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan dan keterampilan. Ke-64 mampu menguraikan dan menganalisis gerak spesifik aktivitas senam untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Ke-65 mampu menguraikan dan menganalisis variasi dan kombinasi gerak spesifik aktivitas senam untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Ke-66 mampu menguraikan dan menganalisis gerak spesifik aktivitas berirama ritmik untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Ke-67 mampu menguraikan dan menganalisis variasi aktivitas gerak berirama ritmik untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. 68 mampu menguraikan dan menganalisis variasi dan kombinasi pada aktivitas gerak berirama atau ritmik untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. 69 mampu menguraikan dan menganalisis pengenalan air untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. 70 mampu menguraikan dan menganalisis gaya-gaya renang dan loncat indah untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Ke-71 mampu menerapkan dan melakukan teknik pertolongan dan atau gawat daruratan di air. Ke-72 mampu mengidentifikasi berbagai jenis makanan bergizi dan minuman yang bermanfaat untuk kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan tubuh.
Ke-73 mampu mengidentifikasi pengembangan pola hidup sehat untuk kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan tubuh. Ke-74 mampu menganalisis peran dan manfaat pendidikan kesehatan di sekolah untuk pengembangan peserta didik. Ke-75 mampu menganalisis peran dan manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit dan kesehatan pada umumnya. Ke-76 mampu mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis dan bahaya penggunaan narkoba atau nafsa terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Ke-77 mampu mengidentifikasi dan menganalisis bahaya pergaulan bebas dan pentingnya pergaulan yang sehat terhadap diri sendiri dan lingkungan. Ke-78 mampu mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek P3K atau pencegahan cedera dan bagaimana menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ke-79 mampu mengidentifikasi dan menganalisis bahaya penyakit menular seksual atau PSM dan HIV atau AIDS. Oke teman-teman, itulah seputar kisi-kisi soal UP UKM PPG jurusan Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Olahraga. Semoga saja video kali ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua yang lagi berjuang untuk menghadapi UP UKM PPG 2020 ini. Saya doakan agar supaya teman-teman semua dapat lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.